Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim. Pertama sekali, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang senantiasa Allah cucurkan, Allah berikan kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Moga-moga dengan nikmat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang terus saja Allah berikan, menambah rasa syukur kita dengan terus melaksanakan setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita dan menegah setiap larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di muka bumi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling bahagia di muka bumi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, jika kita ingin mendapatkan sa'adah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, tentu saja kita mesti terus meneladani kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha mencoba untuk terus meneladani setiap inci daripada kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami ta'zimi imam, khatib, para pengurus masjid Al-Falah Kota Sigli, yang kami takzimi gure-gure ulun tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Pidi yang berhadir dan seluruh jamaah salat subuh berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Falah Kota Sigli Kabupaten Pidi. Mari sejenak kami mengajak kita semuanya untuk merenung sepenggal ayat Allah surah Al-Maidah ayat 2 yang diturunkan pada Haji Wada', yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ayat ini menurut para mufassirin berkaitan dengan pentingnya kita tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan kamu wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan,
Jangan kamu saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Karena sesungguhnya siksa Allah itu sangat berat. Para mufassir menyebutkan makna bir dalam ayat ini adalah hablum minan nas, dan ta'awanu al birri, dan takwa di sini para mufassir memaknai hablum minallah. Dan ini merupakan perintah tolong menolong, merupakan perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala yang samrah hasilnya untuk menyelamatkan kehidupan kita, untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk agar manusia itu ringan dalam setiap masalah yang dihadapi, dan pada akhirnya dengan adanya tolong menolong sesama urang-urang yang beriman, maka kita akan mendapatkan saadah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya perintah tolong menolong ini mesti kita melihat kepada keteladanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertahanus, beruzlah di Gua Hira selama lebih kurang 3 tahun lamanya, dan pada puncaknya Rasulullah menerima wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad, sampai 3 kali. Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca, sampai akhirnya turun wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu pulang ke rumah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Gua rumah dengan penuh ketakutan, dengan temakut yang luar biasa, dan Rasulullah dukun kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, rumah duk zammiluni zammiluni zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Setelah itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai suamiku, engkau adalah orang yang baik, engkau adalah orang yang meringankan beban kehidupan masyarakat, engkau adalah orang yang menolong orang-orang yang kesusahan, engkau adalah orang yang mencintai kaum-kaum lemah, fakir miskin, anak yatim. Tentu Tuhan akan menjagamu. Kisah ini menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan keteladanan yang luar biasa, teladan yang luar biasa dalam hal tolong menolong. Ketika banjir di kota Mekah Al-Mukarramah, di mana Ka'bah juga, kawasan Ka'bah dan sekelilingnya itu wa ma haulah juga banjir, dan batu Hajar Aswad lepas daripada tempatnya, maka pada waktu itu terjadi perselisihan. Kalau kita lihat dalam tarikh Sirah Nabawiyah, maka muncullah konflik pada waktu itu, di mana pemimpin-pemimpin daripada setiap kabilah suku Quraisy ingin menjadi orang yang meletakkan Hajar Aswad kembali pada tempatnya. Tapi dengan kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tolong menolongnya pelai strategi dan pelai kecerdasan sih, dengan sifat fatanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengusulkan untuk membentangkan kain dan diletakkan batai Hajar Aswadnya di tengah-tengah,
dan seluruh kabilah mendapatkan kesempatan untuk memegang ujung-ujung kain dan sama-sama semuanya mendapatkan keadilan, merasa meletakkan batu Hajar Aswad yang mulia itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlanjut ketika di Madinah Al-Munawwarah. Ketika Rasulullah tiba di Kuba, Rasulullah membangun masjid qad usisa 'ala taqwa, masjid yang dibangun berdasarkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan para sahabat. Rasulullah mengambil batu bucok batai bersama dengan para sahabat, dibangun masjid bersama-sama dengan para sahabat. Kemudian membangun Masjid Nabawi pada tahun kedua Hijriah, kemudian terjadi perang Badar, kemudian terjadi perang Uhud, dan dalam sirah disebutkan ketika terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab, di mana komplotan-komplotan penjahat waktu itu kafir Quraisy bersatu dengan orang-orang munafik, juga bersatu dengan kabilah-kabilah Yahudi melawan kaum muslimin. Maka gekun dengan Ahzab, banyak pasukan, nampaknya besar pasukan itu tapi tidak kompak, masing-masing memiliki kepentingannya masing-masing. Mereka menyatu tapi memiliki kepentingan masing-masing, tidak kompak. Sayyidina Salman Al-Farisi pada waktu itu mengusulkan agar Gutanyo Tagali Parik yang disebut dengan Khandaq, dan yang adalah strategi perang daripada Persia. Pakriban drama Khandaq, drama Kuh Parik Khandaqnya, bayangkan Parik Khandaq yang panjangnya kira-kira 6 km, 6 kilo, dengan kedalaman dan lebarnya kira-kira sekitar 5 sampai 6 meter, yang berhasil digali selama 10 hari dengan berpegat shift, 2 shift dalam 1 hari, urau dan malam. Setiap shift ditempatkan urang 1,000 orang, dan dalam menggali Parik Khandaqnya selama 2 urau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat tidak mendapatkan makanan sama sekali. Bahkan terkenal sekali dalam sirah Nabawiyah disebutkan bahwa Rasulullah harus mengambil batu untuk diikat bak perut bersama dengan para sahabat-sahabat yang lain. Menan perjuangan, pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, untuk mensyiarkan dakwah Islam agar intisyar, agar tersebar ke seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena dakwah Islam ini sejatinya adalah rahmat bagi sekalian alam. Pakriban tantangan yang luar biasa yang Rasulullah alami, dan katanya urangnya dengan memiliki banyak sarana untuk melaksanakan ibadah, Honda, naik tangan, mobil dan seterusnya. Sungguh masih kita ini masih malas untuk melaksanakan kadang salat berjamaah. Bagaimana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat berjuang, jiwa dan raganya dipertaruhkan untuk menegakkan agama Allah ini yang diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, para ulama. Maka hal-hal seperti ini, kisah-kisah seperti ini mesti menjadi renungan kepada kita, renungan kepada anak-anak muda kita, agar menjadi spirit, semangat, bugalak katanya kepada agama Allahnya, untuk beribadah kepada Allah, untuk tersebarkan energi-energi positif, untuk menyebarkan rahmat, untuk saling tolong menolong dalam langkah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika
saling tolong-menolongnya diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, oleh para sahabat-sahabat yang lain. Bahkan Sayyidina Abu Bakar, sebuah keluarga menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah hijrah bersembunyi di Gua Sur bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Anak gopnya Sayyidah Asma binti Abu Bakar dalam keadaan hamil, ibu-ibu. Poh sekitar dini hari, gemai makanan, geek waduh Gua Sur dengan perjalanan yang sangat berat, tentu saja hana aspal, tentu saja dengan bukit yang terjal, yang mungkin saja banyak duri-durinya, akan diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi itu strategi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus pohlai malam? Karena hana orang inang tradisi orang Quraisy getubit tengah malam, pulang dalam keadaan hamil. Sungguh mereka tidak akan mencurigakan perempuan-perempuan Quraisy yang keluar malam hari, tidak ada. Bahkan sampai orang jahiliyah sekalipun. Ini adalah strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Asma berhasil membawa makanan segala orang-orang Quraisy yang perabi unta. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada masa beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin, dengan sifat saling tolong-menolong sesama para sahabat diwariskan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Sayyidina Umar berhasil menguasai, memfutuhat Persia, sebuah kerajaan, sebuah negara adidaya yang luar biasa selain Romawi, berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Aslim, taslam, masuklah Islam kalian, kalian akan selamat. Begitu dengan gagahnya para sahabat, dengan penuh keimanan, dengan penuh kekompakan, berhasil merebut, memfutuhatkan Persia. Kaum muslimin hana diked dengan sifat penjajah, tapi futuh. Artinya ketika orang Islam tamang bak sebuah tempat yang lain, yang tujuannya adalah untuk memercikkan rahmat, memasukkan rasa bahagia, menanamkan nilai iman, mengajarkan mereka untuk menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Beda dengan penjajah. Penjajah itamang bak sebuah tempat, dipubangai orangnya, dipegadah sistem pendidikan, dipegadah tatanan tata kelola yang telah baik, dipegadah mandu yang sifat daripada penjajah. Tetapi orang Islam ketika teruk bak sebuah tempat dalam rangka mendakwahkan Islam, yang pusyarong tempatnya akan maju, nyo maka digeken dengan futuh. Oleh karenanya kaum muslimin dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teladan-teladannya mesti menjadi renungan kepada getanya Pak subuh yang mulianya, termasuk Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, saudara sahabat yang bersama-sama dengan Abdurrahman bin Auf berhasil menggulingkan bisnis Yahudi di Madinah segala bentuk Rasulullah. Kadipubut dikuasai ekonomi di Madinah. Tapi kemudian hana trip olehnya ketika kaum muslimin tiba di Madinah, kaum musliminlah yang menguasai ekonomi. Dan yang perang Sayyidina Utsman bin Affan termasuk Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saudara sahabat yang dipegah Sayyidina Ali-nya adalah sahabat yang paling kasihan. Tetapi bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mempunyai wakaf. Disebutkan bahawa Sayyidina Ali punya wakaf di Fadak, daerah Tabuk, lewat daripada negara Madinah menuju pertengahan ke negara Syam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya wakaf. Dan bayangkan watengnya Sayyidina Ali punya kesadaran untuk memberikan pertolongan wakaf dan seterusnya, kan karena mesti kaya. Tapi ketika orang Islamnya ada kemampuan,
maka bersedekahlah, wakaflah ke entah perkaya. Sayyidah Fatimah Az-Zahra harus kasar tangannya karena watainya jak pegat ruti nyan payah geputar rutinya, aduk-aduk rutinya sebagai nagakeun blender nya jamun payah ngenjaro dan nyan gemat kaya. Oleh karenanya jaro yang halus menjadi kasar. Menan perjuangan daripada para sahabat radhiyallahu anhu. Udah si ulun tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah khulafaur rasyidin selama 50 tahun berlanjut tradisi sifat keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal tolong menolongnya kepada Bani Umayyah selama 10 tahun. Kemudian Bani Abbasiyah kurang lebih 6 tahun. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi gekalan villa-villa ataupun rumah-rumah raya watenyan atau urang kafe ketika pembebasan tanah Quds Baitul Maqdis terbersit daripada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi nyo takriban kanyo tak pegat bangunan yang rayanya tawakafkan dan terperuntukkan kepada fakir miskin, dan fakir miskin anak-anak yatim dia dijak dan dia bak villa bak hotelnya pada berbeda dengan kondisi tanya orangnya mungkin takalan rumah yang mewah atau takalan materi yang mewah, kendaraan dan sebagainya terbersit dalam pikiran tanya berguna lagi anci. Orang beriman ketika gekalan lagian tinggal ke anak yatim, tinggal kepada fakir miskin. Ketika dia memiliki kekuasaan, dia akan membuat hal semacam itu untuk memasukkan rasa bahagia kepada mereka. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mewakafkan berupa semacam hotel di mana anak yatim dan fakir miskin boleh masuk kapan saja yang dia mau. Ursi ulun tuan dimulakan oleh Allah, kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pelantikan Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Bani Abbasiyah, pemimpin perang Gobnyan Watenyan, berpidato memberikan nasihat, penasihat daripada pemimpin Gobnyan kepada khalayak, kepada masyarakat Watenyan. Ingatlah ketika Umar bin Abdul Aziz wafat meninggalkan sekitar 17 dinar uang, 17 dinar emas. Dan beliau meninggalkan 11 orang anak. Sekitar 7 dinar digunakan, gucok 7 dinarnya untuk fardu kifayah gobnya, belau kafan dan seterusnya. Dan selebihnya digunakan untuk diwariskan kepada anak-anaknya yang sebelah drabuno, dan dijok masing-masing kepada 11 anak daripada Umar bin Abdul Aziz itu adalah 1 atau 2 dinar. Khalifah Hisham bin Abdul Malik, salah satu khalifah yang mewariskan ketika wafat meninggal mewariskan 1000 dinar bahkan lebih, dan getinggalkan anak pedrau anak yang getinggai, dan guyuk masing-masing anaknya dengan 100 dinar bahkan 500 dinar bahkan lebih, seperti itu. Apa yang terjadi kemudian? Sungguh kita mendapati di kemudian hari anak daripada Hisham bin Abdul Malik mengemis di jalanan. Jut ke urang menggade bak jalan. Sementara anaknya Umar bin Abdul Aziz menjadi orang-orang yang menolong orang lain dengan menyedekahkan 100 ekor unta untuk pembebasan Baitul Maqdis Palestina. Kenapa terjadi seperti itu? Setelah dilacak, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan,
Sungguh aku tidak meninggalkan kepada anakku harta kekayaan. Aku tinggalkan kepada anak-anakku ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang ditinggalkan kepada anaknya. Dengan takwa itulah anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz berhasil mengelola hartanya dengan baik, berhasil mengelola hartanya dengan tuntunan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ursi ulun dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya munyo ditanya sebaliknya, kata pegabeh sifat tolong menolong sesama ditanya, maka yang terjadi justru sebaliknya. Sejarah menyebutkan dalam sebuah kitab, khusus kitab bertulis tentang kejatuhan kerajaan-kerajaan Islam. Para ahli sejarah mengatakan bahwa sepakat mereka bahwa tok sabah alasan besar kenapa kemudian kekuasaan Islam ini hancur sehancur-hancurnya, karena ulun Islam kamu cibre, tidak lagi saling tolong menolong. Ketika kaum muslimin pernah berada yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol, bahkan dikirim mata-mata ke daerah Granada, bak sabuh tempat di warung kopi Makha di Granada, dijaklah mata-mata buno muda yang tengah dimo menangis. Bahkan raduh nemo, wahai anak muda. Dijawab oleh anak muda puno, ulun diserahkan amanah oleh sultan untuk memiliki murid sebanyak 500 orang. Saya hanya bisa sampai hari ini memiliki murid baru sekitar 100 orang. Menangis terseduh-seduh. Mata-mata buno dua kali merumpuk dengan Raja Ferdinand, salah satu raja Kristen yang ada di Spanyol. Hana trip yang dia alam yang kedua kali. Kalau lam na anak muda yang mau ditanya, kenapa engkau menangis? Bima tabkika ya syabab, kenapa engkau menangis? Dijawab oleh anak muda buno, saya menangis karena sultan menyuruh saya untuk menulis 100 buah kitab, tapi saya hanya bisa menulis 50 buah kitab. Gua kelai dan kembali ketiga kalinya melihat nasib anak muda yang menangis. Bertanya, bima tabkika ya syabab, kenapa engkau menangis? Dijawab oleh anak muda buno, aku menangis karena tadi malam saya kalah judi. Saya menangis karena saya kalah judi. Saya menangis karena pacar saya diambil oleh orang. Dan mata-mata tadi tersenyum penuh dengan kemenangan, dan dia pulang mengadu kepada Raja Ferdinand, dan dia mengatakan, saat inilah tepat sekali kita perangi kaum muslimin, karena kaum muslimin kalale. Inilah keadaan ketika kita benar-benar bisa mengalahkan kaum muslimin, dan itu terjadi. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana lai sifat tolong menolong, hana lai saling menasihati kepada kebaikan, dan nasihat menasihati untuk sama-sama tajak semayang, dan nasihat menasihati untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, termasuk insan-insan saudara-saudara bertanya yang kadang lalai, bahkan lalai yang luar biasa di warung kopi misalnya, ketua semayang, dan yang pulai tajuk perhatian urangnya dakwah urangnya ulun kira butruk sampo kedeh warung kopi urangnya saudara bertanya, anak-anak muda bertanya sebagiannya nah di warung kopi dan tapakat orangnya dengan penuh kasih sayang, dengan rahmat Allah untuk saban-saban katanya tak cintai agama Allahnya, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi ulun tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin
mendapat kejayaan, kemenangan dengan sebab tolong-menolong. Baik, bahkan ketika di Turki Utsmani, tanah-tanah wakaf yang luar biasa. Bahkan di Turki Utsmani yang bajai pengantin yang diwakafkan, hana payah yak belau dan yak sewa. Baju pengantin itu diwakafkan, ada sebuah tempat yang diwakafkan dan kemudian diambil, bukan untuk dibayar. Bahkan kemudian kaum muslimin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Turki sendiri, orang-orang yang ingin melancong ke Turki Utsmani bawatenyan mendapatkan pelayanan selama 2 euro, DB baje, DB hotel dan sebagainya selama 3 hari. Kenapa mereka mampu? Karena memberdayakan harta-harta wakaf. Bahkan nak air mancur, yang orangnya mungkin air mancur bak getanya hanya menjadi sekedar hiasan. Tapi kaum muslimin baik di Turki Utsmani maupun di Andalus menggunakan air mancurnya bukan hanya sekedar hiasan, karena ia tidak boleh jauh-jauh daripada kaum muslimin. Air tidak boleh jauh-jauh daripada orang beriman, karena orang beriman dipakai ia untuk terus semayang dan lain sebagainya. Maka dibuatlah konsep air mancur untuk diminum, untuk dia terus semayang, dan juga untuk hiasan. Bukti bahawa orangnya kaum muslimin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Andalus Kudra, bahawa orang Islam begitu besar menolong dunianya kaum muslimin dengan penemuan-penemuan yang luar biasa, memberikan sesuatu yang luar biasa, meninggalkan hal-hal yang bermanfaat untuk ilmu pengetahuan di Eropah orangnya, termasuk menyatakan salah sabuh dia adalah bertanya tabut kitab Al-Ajrumiyah atau Jurumiyah, kitab Nahwu yang dikarang oleh Ibnu Ajarum, orang daripada ulama daripada bangsa barbar Maghrib. Orang Eropah bawa tanya, hana itu kebohongan untuk menyebut tata bahasa awaknya, kebohongannya, sehingga dicok tak orang Islam. Al-Ajrumiyah diubah ke dalam bahasa Perancis, jim diubah ke huruf G, jid ke gramiyah, akhir jid ke gramaire, dan orang Inggeris ke dengan grammar. Yang dari kitab dari bahasa Al-Ajrumiyah, bahasa Arab. Jeruk, buah limau, dalam bahasa Arab burtukal, atau bahasa yang lain ke dengan aranja. Orang Spanyol icok bahasanya ke awaknya dengan orange, sampai orangnya terkenal dengan orange. Yang bahasa Arab kaum muslimin. Permainan catur, atau orang Islam. Orang Islam gekun dengan syahmat, ketika mati raja gekun dengan syahmat, syah raja, mat mati. Dan orangnya dia ke skakmat. Yang atau permainan kaum muslimin. Dan watanya rumah-rumah kaum muslimin, hiasan rumah, bunga-bunga rumah yang kan berada di luar daripada rumah, perkarangan rumah, tapi perhiasan rumah, taman-taman rumah yang terletak di dalam rumah untuk dinikmati oleh keluarga. Bayangkan konsep orangnya, ibu-ibu yang galak pula bunga, rumah orangnya bunga di ke perkarangan. Ditanya tatubit dari rumah, tajak kerja, so yang menikmati bunga-bunga, kecuali lumah-lumah yang dia kadang samping jalan. Tapi kaum muslimin gepegat konsep rumah, taman berada di tengah-tengah rumah untuk dinikmati oleh keluarga, oleh ayah, ibu dan anak, untuk memiliki quality time, waktu yang berkualitas untuk saling menasihati dalam ketaatan kepada Allah, wate-wate senggang dalam rumah. Urisi ulun tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ulun tuan
mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada getanya mandu. Marilah kita munculkan kembali sifat ta'awunnya, sifat saling tolong-menolongnya, terutama Syed, terutama juga anak-anak muda getanya. Mari kita beri semangat, kita berdayakan anak-anak muda getanya, baik yang di sekitar getanya di kampung-kampung termasuk. Tapi ingat sari kedua tu, agar kita cintai agamanya, agar kitanya tatim, tak belajar Al-Quran, tak belajar semayang dan seterusnya. Orangnya ketika terjadi bimbingan nikah, dites baca Quran kepada pengantin-pengantin, rata-rata sebagiannya hancur baca Al-Quran. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karenanya orang si ulun Tuhan mulaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kami mengajak kitanya mencontohi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda ketika Nabi berdakwahnya yang adalah anak-anak muda. As-sabiqunal awwalun Allah para anak-anak muda. Bahkan justru yang melawan Rasulullah adalah watanya orang-orang Tuha, Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Hanya sebagian kecil orang Tuha yang beriman kepada Rasulullah waktu di fase Mekah Al-Mukarramah. Olehnya kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, Al-Quran selalu disebutkan anak-anak muda Syed ketika Nabi Musa alaihissalam gerak untuk berumpuk dengan Nabi Khidir. Wa id qala Musa li fatahu, Nabi Musa dipegang oleh Sidra asisten, anak muda yang luar biasa. Dan dalam surah Al-Kahfi disebutkan juga ketika Ashabul Kahfi yang dimananya adalah anak-anak muda, mereka semua orang yang melawan kezaliman, han'e le dilawan dipluang sampai terugua. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fidyatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Nyo Ashabul Kahfi, semangat daripada anak-anak muda yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Terakhir kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orangnya bertanya takalan berita terakhir katruk bagi tanya na urang-urang daripada urang Rohingya yang teruk bagi tanya Buklam, katruk Lembu Sabang dan seterusnya. Nyatakan secara zahir orangnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu sikap katanya harus tersikapi secara arif dan bijaksana. Kita kedepankan sisi kemanusiaan katanya, sisi orang beriman dengan akhlaknya Rasulullah SAW sambil menunggu kebijakan daripada pemerintah. Tentu saja luntran teringat pakiban jamun Sultan Ali Muhayyad Shah diusir Portugis, bahkan dari videonya na Sultan Ma'ruf Shah yang makam di Anna di Kelibut sama-sama mengusir Portugis, bahkan diusir Portugis dari tempat katanya di video di Bandar Aceh sampai ke Upasai. Karena Portugisnya menyebarkan. Bahkan kemudian Sultan Iskandar Muda pada tahun 1511 Masehi, karena Malakanya saudara katanya orang beriman, ya sampai orang-orang barat Portugisnya menyebarkan agama Kristen bagi katanya. Tentu saja hal-hal positif boleh takalan, hal-hal negatif boleh takalan ketika kemudian orang-orangnya tidak memberikan sesuatu yang menghancurkan agama kitanya, maka mesti kita tasikapi dengan sifat-sifat yang arif dan bijaksana dengan mengedepankan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya mari sama-sama kitanya termasukkan rasa bahagia, idkhalus surur fi qalbil mukminin. Mari kitanya masukkan rasa bahagia dalam hati orang-orang beriman, dalam hati keluarga kitanya. Orang inang kajut bersiap-siap hadiah kadang kepada lintu, kepada suami. Masukkan rasa bahagia. Orang agam, bapak-bapak, dari sini dalam bulannya berikanlah kado hadiah kepada istri dan anak. Sungguh itu adalah ibadah yang luar biasa yang melanggengkan hubungan kitanya, keluarga, jiran, masyarakat dan sekitarnya. Moga-moga dengan asbabnya kitanya tempat kitanya menjadi cucuran rahmat daripada Allah, mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kitanya mandung dalam ampunan, rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Nyo kemantang yang jut ulun tuan pesampo, aku lupa lihada, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.